Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Sengaja konten ini saya buat untuk sebagai introspeksi pada pribadi saya dan juga untuk saling mengingatkan akan tujuan daripada bernegara, tujuan daripada kemerdekaan, dan bangsa kita ini sudah merdeka. Nah, dalam bernegara kita ini pedomannya pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam pembukaan undang-undang dikatakan antara lain begini. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah Republik Indonesia atau negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini artinya kita tetap mengutamakan sosial, yaitu maksudnya masyarakat yang berada di sekitar kita. Saya sebagai warga negara tentunya saya harus berkeadilan sosial, artinya harus ikut serta membangun hubungan baik dengan tetangga. Ketika tetangga kita ekonominya kurang beruntung, saya harus membantu. Itu kewajiban sebagai warga negara, karena kita diwajibkan untuk memahami dan melaksanakan Undang-Undang Dasar, dan diwajibkan kita sebagai warga negara ini untuk melaksanakan dasar negara. Ya, dalam ayat 5 dikatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimaksud dan harus dilakukan itu yang dekat dulu dengan kita sebagai orang yang selalu bersosial, ketemu tiap hari. Itu kita wajib memberikan keamanan, kenyamanan, perekonomian. Itu kita wajib membantu mereka itu sama-sama sebagai warga negara. Makanya dalam ayat pertama, ya, sila pertama dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Orang yang bertuhan pasti memiliki rasa kemanusiaan, memiliki rasa kasih sayang karena ajaran agama. Itu. Maka pada sila yang kedua dikatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan rasa kemanusiaan itulah kita harus berbuat adil pada sesama manusia. Itu. Jadi bukan berarti kita tidak boleh atau tidak memperhatikan orang yang jauh, bukan. Itu wajib. Karena dikatakan dalam sila yang terakhir itu, sila yang kelima itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, kalau yang dekat sudah, yang jauh itu harus. Tapi jangan dibalik, dari yang jauh dulu kemudian yang dekat. Itu tidak boleh. Itu harus begitu caranya, sesuai dengan tuntunan dasar negara kita. Kemudian di dalam pasal 33 dikatakan, dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar, di sini sebentar saya cari dulu nih. Pasal 33 dikatakan maaf, dalam pasal 33 itu
Di sini dikatakan pasal 33 ini mengatakan begini. Mana tuh? 20, 29, 30. Nah, nih 33 nih. Pasal 33 mengatakan begini. Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Usaha itu, terutama yang BUMN. 2, pasal 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, ya, menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini Undang-Undang Dasar ini bunyinya begitu. Sementara dalam pasal 34 dikatakan ayat 1, fakir miskin, ya, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini. Jadi kalau pasal 33 itu kalau kita lihat adalah pasal terkait dengan masalah perekonomian, kehidupan, jaminan bekerja, jaminan hidup, jaminan kesehatan, jaminan keamanan dan kecukupan keluarga sebagai rakyat. Tapi pasal 34 mengatakan sebagai perlindungan ketika orang tidak mampu, kesulitan ekonominya, dia tidak punya keahlian, dia tidak punya dalam arti ya kurangan fisiknya, adanya kurang sempurna, maka negara memberikan jaminan itu. Anak-anak terlantar tuh yang seperti yang kita lihat tuh itu dipelihara oleh negara, dibantu oleh negara. Itu. Makanya pendidikan itu ada yang digratiskan untuk pegawai, untuk sekolah negeri itu digratiskan, kecuali mungkin biaya buku mungkin itu. Karena apa? Karena negara menjamin itu tuh. Nah, itu ya. Nah, terkait dengan masalah perekonomian keluarga adalah negara menjamin atau bertanggung jawab, menjamin dan bertanggung jawab untuk memberikan pekerjaan. Nah, apakah harus jadi pegawai negeri? Tidak. Bisa jadi pegawai BUMN, bisa jadi pegawai swasta, bisa jadi bertani, nelayan dan sebagainya. Dijamin oleh negara itu. Dijamin keamanan dan kenyamanannya. Tidak dilepas begitu. Enggak. Nah, maka kita nih, sebagai orang Cilegon ini melihat pengangguran begitu banyak di Cilegon ini. Nah, saya tiap hari ini yang daftar nih. Ini yang daftar ke sini untuk minta dibantu melamar pekerjaan. Nih, tuh, ini ribuan ini. Nah, saya persiapkan tuh. Bisa persiapkan ini lamarannya. Saya persiapkan, mereka tidak dibuat biaya semester pun tidak. Kita bikinkan ininya, kita sheetkan ininya, kemudian kita juga bikinkan lamaran kerjanya tuh. Kita bikinkan lamaran kerja begini nih. Itu CV dan sebagainya itu kita siapkan PMAG gitu. Ini sengaja ini. Karena saya tahu, saya paham anak-anak itu mau bekerja, ingin bekerja, dan mereka tidak punya duit, yang uang. Ya kita bantu lah, kita bantu. Ini sebagai contoh. Kalau tidak percaya silakan ditanya anak-anaknya. Nah, ini yang keluar masuk. Nah, ini yang terdaftar. Kita itu. Tuh ya. Ini yang satunya nih. Nih, tuh. Ini data ini pengangguran nih. Ini ada yang sudah bekerja, ada yang belum bekerja ini. Ini nih. Mulai dari SLTP, ada yang dari SLTP, ada yang dari SLTA, ada yang D3, ada yang S1 di sini nih. Ini banyak ini. Ini sengaja saya jadikan ini sebagai gambaran dan penyemangat saya dan kawan-kawan yang membantu mereka. Dan mereka itu tidak dipungut biaya berapapun, tidak. Enggak, kita enggak mungut itu. Karena saya sadar itu kewajiban sebagai warga negara.
sebagai warga negara. Kita mencoba mengamalkan, melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan saya juga mencoba mengamalkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan juga saya berusaha menjalankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hanya itu aja. Maka mudah-mudahan ini banyak didengar orang nih, supaya membantulah kegiatan ini. Ini kewajiban kita sebagai umat yang beragama, apalagi kita beragama Islam. Yang kedua, kita juga sebagai warga negara yang sah kita ini. Wajib dong kita membantu kawan-kawan dan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan menjadi koreksi buat pribadi saya khususnya, dan mudah-mudahan kawan-kawan juga merasa terbantu atau sama-sama diingatkan lah, sama-sama mengingatkan, sama-sama membantu lah. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.